Rusian Privet. Ketemu lagi dengan saya, Farlan Mulia, dan lewat video ini kita akan sama-sama belajar bahasa Rusia. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang objek. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, saya sebelum pengen berterima kasih atas dukungan dan support dari kalian semua, support sama aja ya. Karena sekarang kita sudah sampai di episode ke-8. Nah, melalui 7 episode yang sudah kita lewati, itu kami dapat banyak banget komen-komen dan yang isinya itu pertanyaan, kadang juga diselingi dengan saran dan kritik, dan untuk semua itu saya sangat berterima kasih. Dan ada beberapa yang menurut saya sangat menarik. Misalnya komen dari saudara atau saudari Muammar Note atau Muammar Note yang isinya itu sulit kak, emoji, senyum, dan berkeringat cepet banget. Nah, apa yang bisa saya katakan tentang ini adalah bahwa saya sendiri juga tidak tahu. Bukan saya tidak tahu bahwa saya ngomong cepat, karena saya tahu kalau saya ngomong cepat, tapi saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengubah omongan cepat saya ini. Mungkin ini sudah bawaan dari lahir, mungkin juga ini karena saya terbawa oleh suasana di Rusia yang semua serba cepat, ya bohong sih. Tapi saya akan berusaha untuk memperlambat omongan saya, tapi saya juga mohon pengertiannya apabila memang terlalu cepat, maka saya terbuka untuk komen-komen seperti ini. Nah, komen yang kedua itu dari Endra Subiantoro. BTW itu pakai voice recorder atau mic-nya dari kamera? Oh, bukan. Atau mic-nya dari kamera? Tanda tanya, spasi, gus, cus, kas, menggema, dan kurang jelas. Di sini untuk ngomong jujur, itu kami pakai mic dari kamera, tapi mungkin agak kurang sedikit bagus, dan untuk menggunakan mic yang lebih berkualitas itu jelas saja membutuhkan dana, dan sudah selayaknya kami mengakui bahwa sebagai mahasiswa kami tidak bisa menyanggupi dana yang seperti itu, dan sebab itu sekali lagi saya mohon dan kami semua mohon pengertiannya. Tapi untuk video kali ini kami sudah mendapatkan seorang dan sebuah mic pegangan, dan oleh karena itu mungkin untuk video kali ini akan lebih bagus. Ya nanti lihat beda. Dan yang ketiga itu dari Dwiki Ahmad. Saran saya sebaiknya di bawah tulisan Rusia dikasih tulisan Latinnya bang, biar paham bacanya. Titik 2 dan tutup kurung langsung. Oke. Nah, ini mungkin sudah kami jawab tulisan, tapi untuk menghindari pertanyaan lainnya, maka saya akan jelaskan lagi secara lisan. Kenapa kami tidak memberikan terjemahan dalam huruf Latin? Karena dalam bahasa Rusia yang menggunakan huruf yang berbeda dan pengucapan yang berbeda, itu bisa menjadi sebuah kerancuan. Misalnya, V itu beda dengan V-nya Rusia. Dan karena kalau kita samakan, misalnya di bawahnya V kita kasih V, maka orang-orang kita ada kemungkinan buat salah baca, dan kami tidak ingin itu. Oleh sebab itu akan lebih baik menurut kami bila kami bisa memberikan bahasa Rusianya, agar orang akan terbiasa langsung dengan bahasa yang dengan kata-kata yang menggunakan huruf Kirilik. Dan juga untuk kasus seperti I krat dan I, karena sesuai dengan terjemahan internasional, I krat dan I sama-sama diartikan dengan Y. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita samakan, misalnya ada kata krasny, merah, krasny akan jadi Krasny. Agak aneh kan? Dan akan lebih aneh lagi misalnya krasny, Krasni atau Y kan aneh. Dan karena itu akan lebih baik kalau kita langsung terbiasa dengan huruf Kirilik. Ya kan? Oke, sekarang masuk ke objek. Sebuah kalimat dalam setiap bahasa, awal-awal dalam bahasa kita dulu, terdiri dari 4 unsur. Meskipun tidak semestinya atau tidak wajib 4-4-nya ada dalam satu kalimat. Apa 4 unsur itu? S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ini. Subjek, itu kita sudah belajar. Predikat, alias kata kerja, kita sudah belajar. Dan sekarang ini adalah objek. Dalam bahasa Rusia, objek itu terbagi 2. Objek langsung dan objek tidak langsung. Nah, objek tidak langsung ini artinya objek yang tidak menerima akibat langsung dari predikat. Atau bisa dibilang objek yang tidak langsung adalah itu yang tidak
mendirikan secara langsung oleh kata kerja, atau bisa dibilang bahwa objek tidak langsung tidak terkena efek dari terkena tapi tidak langsung dari predikat, atau bisa dibilang bahwa saya masih belum bisa menjelaskan sekarang, dan oleh karena itu saya akan jelaskan di episode selanjutnya. Amin. Jadi sekarang kita skip ke objek langsung. Objek langsung adalah objek yang langsung terkena predikat. Misalnya, saya membaca buku. Saya, kita sudah tahu, itu ya. Saya itu verb, satu manusia. Tapi saya dalam bahasa Rusia adalah ya. Sementara predikatnya, sementara membaca, kita sudah tahu bahwa membaca dalam bahasa Rusia adalah читать. Tapi perlu diingat, sekali lagi, bahwa saya membaca bukan ya читать, tapi ya читаю. Nah, sekarang yang terakhir, kata ketiga, buku. Dalam bahasa Rusia, buku adalah Kniga. benar sekali kameramen. Dan kniga di sini bukan dijadikan ya читаю kniga, tapi masih ingat Ades? Ya читаю knigu. Kenapa A jadi U? Di sini namanya Pades keempat, kasus keempat, atau четвертый падеж. Apakah yang termasuk ke dalam четвертый падеж ini adalah objek langsung, dan di sini kniga menjadi knigu. Gimana sistemnya? Kita lihat tabel ini. Tabel падеж keempat. On, ana, ano, ani. Падеж pertama itu berarti kata yang ada di kamus, alias kata paling dasar, bentuk paling dasar dari sebuah kata benda. Sementara падеж keempat memiliki perubahan hanya di ana. Dan ini adalah kabar baik untuk kita semua. Jadi, gimana contohnya? Dom dalam падеж 1, dalam падеж 4 menjadi dom juga. Sementara untuk ana, kniga dalam падеж 1 akan menjadi knigu dalam падеж 4. Untuk ano, morie dalam падеж 1 akan menjadi more tetap untuk падеж 4. Dan untuk ani, kniги, meskipun dalam падеж satunya untuk ananya, untuk singlenya, untuk sendiriannya, untuk tunggalnya adalah kniga, tapi dalam падеж keempat dia nggak akan berubah, tetap jadi kniги. Jadi dom, morie, kniги, tapi kniga menjadi knigu. A akan jadi U. Tapi bukan cuma itu, ada lagi, misalnya simya. Simya akan menjadi simyu. Sementara kata yang akhirnya bukan A dan Ya tidak berubah. Misalnya dvir. Dvir akan tetap menjadi dvir. Karena sudah melihat tabelnya, jadi sekarang saatnya untuk mengaplikasikan. Kita belum dapat glagol видеть, kan? Oke, видеть, melihat. Я вижу, ты видишь, оно видит, мы видим, вы видите, они видят. Nah, kita biar gampang ambil contoh ya aja. Я вижу дом. Saya melihat rumah. Seperti biasa, saya, ya, itu subjek, melihat, вижу, itu predikat, dan objeknya itu dom, rumah, yang nggak berubah karena dia adalah on. Dan ya, вижу море. Saya melihat laut, dan море sebagai objek nggak berubah karena dia adalah ano. Dan ya вижу машины. Mesin-mesin atau mobil-mobil itu nggak berubah karena mereka adalah они. Sementara я вижу машину.
saya melihat mobil itu karena mobil di sini hanya satu, maka dia adalah ana, maka dia akan berubah menjadi ya viju mashuinu. Karena ingat, semua a berubah menjadi u, dan semua ya berubah menjadi yu, dan semua miyakizuna berubah menjadi miyakizuna, alias nggak berubah. Dan sistem ini berlaku bukan cuma buat kata benda, tapi juga buat kata sifat. Gimana maksudnya? Kita sudah belajar tentang krasivui dom. Ya, viju krasivui dom. Saya melihat rumah yang indah. Krasivui dom tidak akan berubah karena dia on. Sama hal dengan krasivui murid, nggak berubah karena dia anu. Ya, viju krasivui murid. Saya melihat laut yang indah. Dan mesin mobil-mobil juga tidak akan berubah karena dia ani. Ya, viju krasivui mashiny. Tapi gimana dengan saya melihat mobil yang indah atau mobil yang cantik? Dia akan berubah. Biasa a jadi u, ya jadi yu. Ya, viju krasivuyu mashinu, bukan krasivaya mashinu. Karena sekali lagi a jadi u, ya jadi yu, miyakizuna nggak berubah. Itulah hukum paling dasar untuk pajas keempat, alias objek langsung. Dan itu semuanya sih. Maka dari itu simpel kan ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari barusan itu adalah objek langsung dalam kurung untuk benda. Kenapa dalam kurung untuk benda? Karena masih ada objek langsung dalam kurung untuk manusia. Karena di sini sistemnya berbeda. Dan gimana bedanya? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah, biarpun sudah selesai pelajarannya, tapi saya yakin bahwa masih ada orang-orang di luar sana dari kalian yang belum paham kenapa itu namanya objek langsung dan kenapa ada lagi yang namanya tidak langsung. Bahkan kenapa ada objek langsung untuk benda dan kenapa ada objek langsung untuk orang. Nah, kalau boleh jujur, saya sendiri juga memerlukan waktu beberapa hari, kurang bulan, tapi sama aja kan bulan kan 1 bulan 30 hari. Nah, maka dari itu, untuk lebih mempermudah, memperlancar, supaya lebih cepat pahamnya, saya akan kasih ke kalian 8 contoh. 8 kalimat contoh. Ini. Nah, kalau kalian pengen tahu apa arti dari 8 kalimat yang tadi, saya cek di deskripsi di bawah sini. Di bawah sini pokoknya. Deskripsinya dan situ ada kalimat artinya. Oke, semua itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan seperti biasa, 3 pesan saya yang mungkin kalian sudah agak kangen, sudah agak dengar selama sebulan. Ya kalau tidak kangen sudah apa sih, saya biasa aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya untuk Uchitsa. Belajar. Dan Desvidan.